Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya. Pak Manaf? Iya Pak Ustadz. Jadi gini Pak Ustadz, selama ini kan saya tinggal sama keponakan saya si Ningrum. Jadi bulan depan tuh saya mau pindah keluar kota nih Pak Ustadz. Jadi rencana saya mau mencari orang untuk menjaga keponakan saya tersebut. Oh, security atau satpam begitu ya? Bukan Pak Ustadz, maksud saya mencarikan jodoh untuk keponakan saya si Ningrum. Subhanallah. Maksudnya Pak Manaf lagi nyari calon suami buat Ningrum? Betul sekali Pak Ustadz. Ya. Jadi gimana nih Pak Ustadz? Saya jadi tergelitik pengen tanya, kenapa harus pilihan saya? Nanti kalau ada masalah gimana? Jadi gini Pak Ustadz, saya sudah mencoba mencari untuk pasangan keponakan saya. Iya. Tapi beliau selalu nggak cocok Pak Ustadz. Katanya beliau setuju sama pilihan Pak Ustadz. Karena sudah terjamin kesolehannya. Insya Allah, insya Allah. Amin. Kalau gitu kira-kira ada nggak Pak Ustadz ya? Ada. Ada ya. Insya Allah orangnya soleh. Juga berbakti kepada ibunya. Kalau gitu kira-kira boleh tahu Pak Ustadz siapa namanya? Namanya Muhammad Ja'far. Alhamdulillah, dia nama juga bagus ya Pak Ustadz. Jadi maksudnya gimana Pak Ustadz? Jadi gini, biar Pak Manaf saja yang cerita. Silakan. Ya, makasih Pak Ustadz. Jadi gini nggak Zafar, sebenarnya Om itu ingin mencari calon suami yang soleh buat keponakan Om si Ningrum. Karena Om itu mau pindah ke luar negeri. Kira-kira apakah Nak Zafar bersedia menjadi calon suaminya Ningrum? Bukannya saya nolak ya Om, tapi semua harus persetujuan Emak. Subhanallah. Apa saya bilang? Nak Ja'far ini adalah orang yang saleh, anak yang saleh, yang berbakti kepada ibunya. Alhamdulillah. Ya kalau gitu emaknya tinggal di mana? Oh ya, saat ini Bu Tina tinggal di rumah saya, Pak Manaf. Oh gitu. Ya sudah. Baiklah kalau begitu, Nak Zafar kalau seandainya pun kalian menikah, emak boleh kok tinggal barengan sama Ningrum. Tapi kalau Om lihat kayaknya ada yang keberatan. Kenapa ya, Nak Zafar? Bukan Om, itu apa? Aduh gimana ya ngomongnya? Saya ngerti maksudnya Ja'far. Iya. Dia sedang memikirkan bagaimana nafkah untuk Ningrum. Bukan begitu, Bang? Kurang lebih gitu Pak Ustadz. Kalau gitu sih nggak usah dipikirin ya, Zafar. Biasanya kalau orang sudah menikah, itu insya Allah rezekinya akan bertambah banyak. Iya. Ini pun seperti yang disabdakan Rasul, man tazawwaja lillah kafa wa waqa. Barang siapa yang menikah karena Allah, hanya untuk Allah, niscaya Allah akan memelihara dirinya dan memberikan rizki atau menjaga rizkinya lebih banyak lagi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Par, sebenarnya kita ngapain sih? Musola ngapain? Udah Emak tenang aja, ini cita-cita Emak banget nih. Hah? Cita-cita? Apaan sih? Jadi penasaran. Ini yang Mak mau ini nih. Udah tunggu dulu orangnya datang. Nah tuh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Kita duduk aja yuk. Iya Pak Ustaz. Oh iya. Iya. Alhamdulillah. Pak Manaf, Ningrum, ini loh yang namanya Bu Tina, ibunya dari Bang Ja'far. Masya Allah Pak Ustadz, kalau sama ibu ini saya kenal sekali. Serius? Iya Pak Ustadz. Kenal di mana? Par, ini yang namanya Pak Manap. Yang Mak ceritain waktu itu. Ini bapak-bapaknya ini benar-benar dermawan. Ya ini dia Pak Manap orangnya. Loh, dapat nasi kotak. Dari mana Mak? Itu tadi ada orang datang kemari ngebawain nasi kotak. Duh, tuh bapak emang dermawan banget. Mak tuh sering banget tau nggak dibagi sama dia. Lu sih kagak pernah ketemu sama tuh bapak. Ya Allah, ternyata Om orangnya. Waduh, makasih banget Om, udah ngebantuin Emak, udah ngebantuin saya juga.
Masya Allah, indah banget. Emang kalau jodoh nggak kemana, tunggu apa lagi? Ya. Kapan kita langsungkan pernikahan keduanya? Dulu Pak Ustadz. Kok main nikah-nikah aja? Ja'far, ceritain dong. Mak gimana sih? Kemarin katanya minta mantu. Loh, calon mantunya nggak ada. Nih, cantik. Awas sama dia. Ini kagak, Mak. Ada aja perempuan yang mama lu, Pan. Kalau ngomong, Tanda cinta di jalannya, namun ku percaya. Aduh, Om. Ya Om. Jadi kan sekarang kamu sudah ada yang jaga. Jadi kamu nggak usah tunggu Om pulang lagi. Ya Om. Om juga ya hati-hati di jalan. Nanti salam sama keluarganya Om. Ya. Kamu Jafar, ya Om. tolong jaga keponakan Om. Ya Om. Saya sebagai suami akan selalu menjaga Ningrum dengan baik. Dunia akhirat Om. Kalau gitu Om pamit dulu. Oh iya Om. Ya. Hati ya Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi kerja apa Mas? Ini biasa kegiatan hari-hari aja. Mas. Aku mau cerita deh. Cerita apa? Aku pernah mimpi aneh. Tapi kayak nyata. Waktu itu kan udah larut malam. Aku ketiduran. Dan aku kayak dengar suara langkah kaki orang masuk ke dalam rumah, Mas. Dia jalan pelan-pelan ngedeketin aku. Kayaknya dia memperkosa aku deh. Anehnya, dia tiba-tiba nggak jadi dan malah mundur gitu aja. Kamu kenapa, Mas? Mas? Enggak apa-apa. Kamu kok diem aja sih? Kamu nggak dengerin aku ya? Ini udah malam. Kamu nggak tidur? Tidur, Gi. Besok lagi ceritanya, ya? Udah deh. Udah, kamu duluan aja, nanti aku tidur nyusul ya. Ya udah. Ya. Semangat, Mas. Selamat pagi, istriku. Nih, aku bawain sarapan buat kamu. Ini kamu apa emak nih yang bikin? Ya emak lah, masa aku? Aku mau cuma bawain doang. Cobain. Enak kan? Cobain ya. Enak, Mas. Aku tuh lagi pengen ngomong sesuatu nih sama kamu. Soal apa, Mas? Soal mimpi kamu yang semalam. Jadi kamu emang ingat? Ya, ingat lah. Cerita. Orang yang ada di dalam mimpi kamu itu aku. Subhanallah, Mas. Oh, subhanallah. Kok kamu nggak marah? Aku malah bangga dan senang sama kamu. Aku senang kita dipertemukan dalam keadaan yang jauh lebih baik, Mas. Yang halal maksud kamu. Iya, yang halal. Terima kasih ya, kamu nggak marah. Maling ujang berat. Dapat, tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om. Iya. Om? Ya, Bukannya kenapa, Om? ya Om habis kejamret. Ya udah deh, Om istirahat aja di dalam ya. Iya deh. Maksud lu? Iya. Waalaikumsalam. Mbak Sri, Joko.
Ngapain lu sini? Kita berdua udah berhasil nangkap maling yang ngejamret tasnya Pak Manaf. Alhamdulillah. Ini tasnya Bapak kan? Boleh. Om, ini tasnya Om. Iya. Alhamdulillah. Bener-bener tas saya. Siapa yang maling? Nih, makhluk. Astagfirullahaladzim. Rudi. Iya, Par. Maafin gue, Par. Gue nggak tahu kalau Pak Manaf itu saudara lu. Rudi. Walaupun bukan saudara gue, harusnya lu kagak maling. Iya, Par. Tolong ya, Par. Lu jangan laporin gue ke polisi. Nyak gue, Par, sendirian di rumah. Gimana? Mau dimaafin nggak? Ya udah Pak, maafin aja. Kesian si Rudi. Om, Yaudah, saya maafin, tapi jangan buat lagi ya, Ruth ya. setiap manusia pasti punya salah, Rud. Dan kita semua di sini udah maafin lo. Ngomong-ngomong udah makan belum? Justru itu, Par. Gue jadi maling kayak gini juga. Karena gue nggak ada uang, Par, buat makan. Allah, Rud. Nih, gua ada duit sekedarnya. Buat lu sama mak lu.